Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilna Silma Jawharotina dengan NIM 2204026038 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IAT A2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester untuk mata kuliah Takhrij Al-Quran dan Hadis. Salah satu materi yang disampaikan pada perkuliahan tersebut adalah tentang bagaimana kita melacak hadis pada kitab-kitab induk menggunakan potongan lafadz dari matan. Pada saat itu, kitab sakti yang digunakan adalah Jam'ul Mufahros. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang metodenya sama dan bahkan lebih praktis digunakan untuk melacak hadis-hadis tersebut dengan potongan matan. Pada kesempatan kali ini, aplikasi yang akan saya review adalah aplikasi Ensiklopedia Hadis yang bergambarkan angka 9 yang merepresentasikan 9 kitab induk sebagai rujukan. Aplikasi ini dapat di-download di Play Store atau Android dan di App Store. Saat dibuka, tampilan yang pertama muncul adalah terakhir dibaca. Ini menunjukkan hadis-hadis yang baru saja kita cari, lacak, dan baca. Saat kita scroll ke bawah, muncul nih ada namanya Kutubut Tis'ah atau 9 kitab yang berisikan kitab-kitab induk sebagai rujukan saat kita melacak hadis berdasarkan potongan matan. Kitab ini merupakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Identitas yang dapat kita temukan pada setiap kitab antara lain adalah nama kitabnya, pengarangnya, jumlah hadis yang ada dalam kitab tersebut, penomorannya, komentar ulama terhadap kitab tersebut, fawaid, dan juga daftar isi yang diurutkan sesuai bab-bab yang ada dalam kitab tersebut. Setelah dari Kutubut Tis'ah, scroll ke bawah adalah hadis pilihan. Hadis-hadis ini dimunculkan oleh aplikasi berdasarkan tema-tema yang sedang hits atau sedang naik daun pada waktu-waktu tertentu. Seperti saat ini mendekati bulan Dzulhijjah, hadis-hadis pilihan ini dimunculkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema-tema haji dan umroh. Setelah hadis pilihan, scroll ke bawah lagi akan muncul galeri hadis. Galeri hadis ini berisikan tentang foto-foto yang sudah diedit sedemikian menarik mungkin tentang bagaimana hadis menjawab beberapa pertanyaan yang masyhur di kalangan masyarakat. Dan foto-foto ini juga bisa dibagikan di WhatsApp dan beberapa aplikasi lain. Selanjutnya ada hadis tematik. Hadis tematik ini memuat hadis-hadis dengan tema-tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari agar kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup. Selanjutnya ada podcast hadis. Podcast hadis ini berisikan hadis-hadis yang diterangkan dan dijabarkan dengan bantuan audiovisual agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada kartu ucapan. Kartu ucapan ini juga sama seperti foto tadi yang sudah diedit berkenaan dengan hari-hari besar agama Islam. Dan foto ini juga bisa dibagikan di beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Selanjutnya ada hadis arba'in. Hadis arba'in ini memuat 42 hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawi beserta penjelasan-penjelasannya secara rinci. Lalu selanjutnya pada bagian lihat, di situ dimunculkan 9 kitab tadi beserta bab-bab yang ada di dalamnya. Lalu untuk kolom di sebelahnya itu ada kumpulan. Kumpulan ini menghimpun beberapa hadis berdasarkan penyandarannya, berdasarkan gugurnya sanad, berdasarkan banyaknya jalur, dan masih banyak lagi. Pada kolom selanjutnya terdapat indeks, yaitu pengelompokan hadis-hadis pada 9 kitab tersebut berdasarkan fan-fan atau bab-bab keagamaan. Fitur selanjutnya adalah cari. Fitur ini digunakan dengan memasukkan potongan matan yang ditemukan dalam hadis untuk selanjutnya dicari pada setiap Kutubut Tis'ah atau hanya salah satunya saja. Contohnya di sini saya memasukkan kata bin niyat. Untuk selanjutnya saya cari pada setiap Kutubut Tis'ah. Lalu muncul beberapa hadis yang ditemukan, lalu saya pilih salah satu yang ada dalam kitab Bukhari. Lalu
Tertera di situ bahwa hadis ini merupakan hadis nomor 1 pada Fathul Bari. Lalu derajatnya adalah sahih menurut ijma' ulama, terletak pada kitab bab permulaan wahyu dan bagaimana turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja dimunculkan matan hadis secara lengkap beserta dengan perawi-perawinya dalam satu jalur kesanadan. Setelah itu juga ada terjemahan untuk memudahkan kita dalam memahami hadis tersebut terutama bagi orang awam. Selanjutnya juga dimunculkan fawaid. Untuk yang terakhir dimunculkan juga hadis-hadis yang terkait dengan hadis yang sedang kita cari. Kembali ke bagian pojok kanan sebelah atas tadi, di mana ada icon 2 kepala manusia. Apabila dipencet, ini menunjukkan jalur perawi pada matan hadis yang sedang kita cari. Identitas perawi yang dimunculkan cukup lengkap, yaitu mulai dari namanya, kalangannya, kunyahnya, negeri hidupnya, tahun wafatnya, bahkan jumlah hadis yang diriwayatkan beserta komentar para ulama terhadap perawi tersebut juga dimunculkan. Nah, fitur menarik selanjutnya ada catat nih. Catat digunakan untuk memberi markah atau tanda pada hadis-hadis yang menurut kita penting atau mungkin akan kita teliti lagi selanjutnya. Selain itu juga ada sorotan dan catatan untuk kita pribadi. Secara umum, aplikasi ini sudah sangat cukup memadai untuk pencarian hadis dan penggunaan sehari-hari. Kekurangannya hanya satu. Kitabnya terbatas hanya pada 9 kutubu tis'ah saja. Apabila kita ingin melacak hadis-hadis di luar kitab tersebut, maka tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Bagaimana? Sudah paham bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut? Sangat mudah bukan? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dikoreksi dan ditambahi di kolom komentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.